Ande Guru Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus sebagai Ketua Yayasan Al-Ikhlas Bone. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita Ande Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu juga para pembina, alhamdulillah guru kita telah bergabung, dan sebelum kita memulai mempersilahkan kepada guru kita untuk menyampaikan materi terkait dengan bagaimana memaknai bulan suci Ramadan, kami menyampaikan kepada guru kita bahwa yang ikut pada Zoom ini kebanyakan dari santri-santri kita di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, juga bergabung orang tua santri dan para pembina, dan sebagian juga jamaah dari kalangan umum yang bergabung di Zoom ini. Kami juga menyampaikan kepada Prof bahwa insya Allah kalau memungkinkan setelah penyampaian materi sebentar ada menyampaikan kepada pesertanya guru kita Prof, sekiranya ada kesempatan ada tanya jawab sedikit. Ini usulan dari para peserta Zoom. Baik, maka kami persilahkan kepada guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA untuk menyampaikan materi dengan tema bagaimana memaknai bulan suci Ramadan. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman, wabil khusus para anak-anak aku semua, para santri, santriwati yang bergabung dalam Zoom ini. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat puasa pada rekan-rekan semuanya. Ya. Hari ini saya akan membahas tentang tingkatan puasa. Ya. Saya ingin para santri dan keluarga besar para santri, pembina, guru-guru, termasuk orang tua dan keluarga besar santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas, mari kita meningkatkan kualitas puasa kita, bukan lagi puasanya orang awam, puasanya orang biasa ya, tapi kita meningkat menjadi puasanya orang-orang yang khawas, apalagi orang khawasul khawas. Insya Allah puasanya orang awam itu puasa anak-anak. Jadi kalau ada orang di antara kita hanya berpuasa mulutnya, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan orang dewasa, suami istri, itu puasa awam, puasa tingkat basic, tingkat dasar. Puasanya orang awam itu puasanya orang umum, ya, orang yang baru taubat. Itu bukan puasanya santri, bukan puasa pondok pesantren, ialah nanti kita akan lihat. Nah, puasanya orang awam itu non santri
ialah hanya menjalankan ibadah puasa secara standar basicnya, sebagaimana dalam ajaran fikih, ya kan. Nah, kalau kita ingin naik nanti ada yang disebut dengan puasa khawasul khawas, istimewa tingkat advance. Yaitu puasanya orang-orang betul-betul istimewa, ya, orang-orang sudah masuk ke wilayah hakikatnya. Karena itu mari kita meningkat dari kelas basic menjadi intermediate, kalau perlu advance. Apa yang dimaksud puasanya orang awam? Ialah puasanya orang kebanyakan hanya mengacu kepada puasa yang bersifat fisik, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri. Ya, selama dalam waktu puasa. Ya, mereka tidak peduli dengan pengendalian orang-orang lain. Ya, mereka ya tidak mau peduli. Pokoknya yang penting aku puasa. Nah, di dalam dirinya yang juga harus dikendalikan. Jadi tidak peduli. Yang penting bagi mereka itu sudah sesuai dengan syariat. Wajib puasa, puasa. Rukun dan syaratnya sudah selesai. Nah, jadi ini formalitas aja berpuasa. Mulutnya tetap tidak terjaga, matanya tidak terjaga, telinganya tidak terjaga, tangan dan kakinya pun juga tidak terjaga. Apalagi pikiran dan jiwanya. Nggak ada bedanya. Nah, kalau kita mau naik kelas, puasanya orang khawas, puasanya orang khawas itu ialah puasanya orang-orang yang memiliki kelas menengah. Ini puasanya santri, santriwati. Ciri-cirinya orang puasa khawas itu mengendalikan lidah. Pembicaraan sering terselip, kebohongan, ya itu sudah nggak ada lagi. Mengendalikan diri untuk tidak lagi berbohong, tidak riak, ujub itu memuji diri ya. Namimah itu mak balik belak, ya provokator. Gibah itu mengadu domba, apa namanya itu gibah, syirik iri hati. Suka ketawa terbahak-bahak, nah loh, ketawa terbahak-bahak itu merusak pahala puasa, bukan membatalkan puasa. Ya, marah, suka marah-marah, mengumpat, gombal juga tuh, membicarakan aib orang lain, memuji keluarga ada berlebihan, mengejek, intonasi suaranya tinggi, menyinggung perasaan orang lain, memprovokasi orang berdosa, mengajak orang lain berdosa, mengajak orang lain untuk tidak berpuasa, ya, dan disalahpahami orang lain, suka membuat pernyataan kontroversi yang membuat orang lain itu bingung. Juga bukan hanya yang mudah menyaksikan hal-hal yang haram dan halal. Nah, mata itu bukan hanya menghindari yang haram, menghindari yang halal pun juga. Batasi diri melihat yang halal. Apa maksudnya anak-anakku semua para santri, santriwati? Ya, saya ingin tanya, melihat pameran atau datang ke mall, wah banyak tas bagus, banyak baju baru di situ. Ada bunyinya sale, lelang maksudnya. 80%, limited edition, buatannya terbatas. Ini hanya 2 hari selnya. Hari ini terakhir. Wah, sibuk meriksa-meriksa. Itu halal kan? Haram nggak melihat tas? Halal. Ya, haram nggak melihat istri? Iya, enggak.
Tapi kalau kita menatap istri itu punya lama-kelamaan punya gaya, konsentrasi kita kepada Allah. Halal melihat tas, tapi kalau itu menyebabkan kita lupa Tuhan, berjam-jam keliling di toko, cuci mata istilahnya, akhirnya nggak lihat Quran, nggak ingat Tuhan. Ya, itu perbuatan halal tapi tercelah. Segala perbuatan halal yang menyebabkan kita lupa Tuhan, meninggalkan kebiasaan baik seperti ngaji, itu juga hindari. Ya. Pergi ke pasar haram nggak? Enggak. Tapi kalau pergi ke pasar itu banyak dosa di situ, jangan. Ya, ya enggak. Tetapi kalau melupakan Tuhan di sana, melupakan sholat apalagi, nah itu menjadi tidak bagus. Jadi yang halal pun juga dibatasi. Nah, hal-hal yang halal dibatasi karena bisa mengendalikan pikiran ke arah hal-hal yang tidak sejalan dengan ibadah puasa. Misalnya menatap istri atau menyaksikan pameran yang bisa mengecoh ingatan kita kepada Allah SWT. Al-ainani az-zaniyatuhuma an-nadhar, hadis Nabi ini. Perbuatan zina, zinanya mata itu melihat. Jadi jangan suka ngintip, melihat film, melihat gambar, ngintip orang, pokoknya nggak bagus. Itu tidak batal puasanya, tetapi tidak ada gunanya puasa itu. Kamen sa'imin laisa lahu jazaa'il ju'i wal 'atash. Tidak ada lagi yang diterima orang yang berpuasa seperti ini kecuali hanya lapar dan dahaga. Seperti bambu, utuh bambunya itu tetapi cecong. Anak-anakku tahu namanya cecong. Cecong itu artinya dimakan aneh-aneh di dalamnya. Ya utuh itu bambunya gede-gede itu ya besar. Tapi begitu disentuh saja itu langsung roboh, langsung patah. Itu cecong. Puasanya kelihatan utuh, tapi cecong. Nandre aneh. Nah, itu dia nggak boleh itu. Jadi puasa cecong. Mengendalikan mata untuk tidak mudah menyaksikan hal-hal yang haram dan halal itu tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengendalikan pendengaran. Jangan suka ngerumpi, ya. Mendengarkan cerita macam-macam lah. Telinga harus dijinakkan juga. Lebih suka mendengarkan orang ngerumpi daripada simaan Quran, dengarkan suara azan, dengarkan nasihat, ceramah-ceramah, ikut kuliah, jarak jauh, zooming. Dia nggak suka. Zooming kayak gini nggak suka. Oh, tapi kalau balas-balas WA berjam-jam tuh. Tapi satu menit saja baca Quran, gatal tuh pantatnya tuh. Nah, kita puasanya santri, tinggalkan handphone. Ya, kalau nggak ada penting di toko, mall, nggak usah pergi. Ntar malam dia baru pergi. Kalau perlu hidupnya di kelambu, kayak dulu. Mengendalikan pendengaran nih. Kemudian yang keempat, mengendalikan penciuman. Mengendalikan hidung untuk mencium bau busuk yang bisa mempengaruhi keindahan dan kesejukan lahir batin kita. Ini jorok tetangga ini, masa gotnya nggak pernah dibersihin. Siapa suruh lewat depan situ, hanya bau kan. Gotnya bau tapi tetangganya kena semprot bulan puasa. Itu puasanya rusak. Mengendalikan diri untuk mencium bau parfum, bau parfum wangi dari seseorang yang bisa mengalihkan imajinasi ke hal-hal kelezatan hidup. Biasanya kan kalau kita mencium parfum, itu penjual parfumnya itu perempuan cantik. Ya, sebetulnya parfumnya tidak terlalu bagus baunya, tapi penjualnya yang manis. Akhirnya parfumnya menjadi bagus. Ya, begitu dipakai di rumah, aku nggak suka, pusing baunya. Jadi yang bagus itu bukan parfumnya, penjual parfumnya. Hati-hati ke penjual parfum. Parfum itu halal, tapi kalau membayangkan penjual parfumnya, itu bisa rusak puasanya. 5, mengendalikan kecenderungan hati, dauk. Ya, misalnya pikiran-pikiran yang menggiurkan sehingga menyebabkan kita itu bisa meninggalkan prinsip puasa. Ya, nonton film macam-macam terlarang, film dewasa ya kan. Ya, nonton film-film provokator. Ya, memikirkan harta anak yatim yang tidak berdaya, ambisi berlebihan terhadap suatu jabatan kedudukan tertentu, tinggalkan. Ini kita puasa. Nah, mengendalikan sentuhan.
hati-hati bersalaman. Kalau bersalaman dengan tangan manis, ada gairah, itu rusak puasa itu. Apalagi kalau goyang-goyang tangannya, lama-lamain jabat tangan, ya itu ada birahi di situ, itu batal wudhu kalau Imam Malik. Nah, kita tidak ingin sampai di situ saja. Kita ingin puasa khawasul hawas. Ya, ini puasanya guru-guru madrasah ini, guru-guru pondok ini. Pada tadi itu puasanya santri. Nah, seorang pondok pesantren itu kiainya, mudabirnya, mudarrisnya, mengendalikan pikiran juga, membatasi dan mengendalikan pikiran terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu mengalihkan dirinya untuk tafakur. Tafakur saatan khair min amalin sab'una sanah. Berpikir sejam itu lebih baik daripada beramal 70 tahun. Nah, itu mari kita bertafakur, merenung, menulis, membaca, menganalisis di kamar, nggak usah kemana-mana. Insya Allah akan dapat pahala puasa khawasul hawas. Yang kedua, mengendalikan penggunaan perasaan. Nah, apa maksudnya? Jadi kecerdasan intelektual dan emosional spiritual kita itu tidak terlalu jauh hanyut dengan makhluk, ya. Lalu kita tinggalkan sang Khalik. Saking pintarnya, waduh, dia pikirkan makhluk, bagaimana meneliti empang, danau, laut, sungai, selokan, apa perbedaannya. Adakan laboratorium, waduh, sampai di lab terus sambil puasa, lupa sholat duhur, lupa sholat asar. Nah, itu nggak bisa itu. Jadi orang puasa itu prioritas kewajiban, yang lainnya sunat. Nah, yang ketiga, mengendalikan imajinasi ini, al-quwwatul mutakhayalah ini. Jangan terlalu suka menghayal. Walaupun hayalannya itu baik, apalagi kalau hayalannya jelek. Kalau menghayalkan kebaikan, nanti kalau aku punya pondok pesantren, aku akan bangun 10 tingkat, ya. Kemudian nanti aku pakai lift, anak-anak santrinya nanti itu insya Allah akan ada lapangan basketnya, kemudian juga ada terowongan yang menghubungkan masjid, ada liftnya ke eskalatornya naik, kemudian juga ada multimedia, sampai berjam-jam di situ, lupa salat asar maghrib, ya. Menghayal kebaikan tentang pondok pesantren, nanti aku bikin masjid di kampungku, ya, 8 lantai, oh itu panti asuhan, isinya juga adalah sekolahan pesantren. Hayalan, jadi ini jangan namanya khayalan. Ya, nanti kalau saya pulang dari langit, aku akan petik bintang-bintang di langit untuk bagikan kepada tetangga-tetangga. Aku akan berikan santri-santriku semua. Aku simpan bintang itu di keranjang untuk dijadikan mainan anak-anak santriku di pondok. Ya, bintang itu bukan kelereng ditaruh di tas. Bintang itu besarnya lebih besar daripada matahari dan bumi. Tas apa yang bisa mengantongin biji-biji seperti itu? Nah, jadi jangan menghayal, tapi boleh bercita-cita. Yang keempat, mengendalikan suasana batin, al-quwwatul wahmiyah. Ya, jangan sampai nanti perasaan kita dendam, syirik. Jangan sampai nanti ada perasaan kita nggak enak, cemburu, ya, curiga. Itu membatalkan puasanya orang-orang hawasul hawas gitu, ya. Ya, pokoknya semuanya kita serahkan kepada Allah. Biarin apapun yang terjadi, kita yang penting bukan karena kita. Silahkan orang lain tersungkur jatuh, tapi bukan karena mulut kita, bukan karena WA kita. Pokoknya konsentrasi di dalam kamar, di rumah, nggak usah kemana-mana, tapi tadarusan. Insya Allah puasanya hawasul hawas. Nah, inilah pengantar. Kalau tadi ada yang ditanyakan, saya ingin menyimpulkan. Pertama, anak-anakku semua para santri, mari kita mulai dari kecil membiasakan diri puasa hawasul hawas. Terlalu cepat kita meninggalkan puasanya orang awam. Mari kita puasa hawas. Nanti kalau sudah alia, kalau perlu kita menjadi puasanya hawasul hawas. Nah, untuk para pembina kita semuanya, mari kita mencontoh puasa hawas, insya Allah pasti akan diikuti oleh
santri kita melaksanakan puasa Al-Khawas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih pada guru kita, Prof. Nasaruddin Umar, MA. Seperti yang kita sampaikan tadi sebelumnya, bahwa kita akan membuka sesi pertanyaan sesuai dengan kesempatannya Prof untuk menjawab. Mungkin operator bisa unmute Ya, yang mau bertanya. coba diberi kesempatan. Para santri-santriwati, aku ingin dengar suaranya semuanya. Jadi raise hand di ya. Ya, silakan. Tadi raise hand Zahra tuh. Itu kedengaran suaranya, nak? Mungkin ada masalah di suaranya, belum kedengaran. Ya, diperbaiki dulu, nah, diperbaiki yang lainnya dulu. Siapa yang mau? Nah, suaranya nggak kedengaran, Zahra. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya nih? Para santri, ayo silakan Ahmad Mustafa nih. Di mana nih Ananda nih, Ahmad? Kabupaten Mamasa, Ustaz. Wih, jauh ya. Sama bapaknya tuh ya, belum? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah, Ustaz. Hebat ya, Kiai muda ini. Selamat ya, Ananda. Ya, silakan. Apakah hukum puasa apabila kita tidak sholat? Ya, sama rukun Islam ada tulisannya harus dilaksanakan. Ya. Salat dan puasa, jangan sampai nanti puasa tidak mau sholat, akhirnya nggak sholat. Ya, itu nggak bagus. Harus puasa dan juga sekaligus sholat. Nah, hukumnya puasa itu puasanya sah, tapi sholatnya nggak ada pahalanya karena nggak dilakukan kan. Kalau hanya sholat tapi tidak puasa, ya dapat pahala sholat, tidak dapat pahala puasa. Dan dapat hukuman kenapa nggak melakukan rukun Islam yang tentang puasa itu. Nah, dapat pahala puasa, tapi dihukum kenapa nggak sholat gitu. Ayo, terima kasih Ananda ya. Rajin mimpin salat tarawih ya. Ini kelas berapa nih, Ahmad? Ahmad kelas berapa? Di Amut dulu, nah Amut ya. Masih kelas 7, Ustaz. 1 MTS. Oh, udah mimpin salat ya. Ayo silakan Sarah, suaranya kedengaran nggak tadi? Ya Amut dulu, Amut. Ya. Suaranya belum kedengaran. Masih belum kedengaran, nah, belum kedengaran. Ya, silakan. Yang Sarifah, ayo. Suaranya itu ya operator. Ya, bergabung juga Prof. Ada Ibu Dr. Syarifah Zuhra
dari Yayan yang ingin mau bertanya. Oke, Syarifah, ayo silakan. Iya, Bang. Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi Profesor. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah bahwa pagi hari yang penuh berkah ini dapat bertanya langsung pada Andre Guruta yang sangat kami idolakan, sangat kami muliakan dan banggakan. Jadi saya mengidolakan Prof. Insya Allah sejak tahun 96 ketika saya mahasiswa dan aktif mengkaji kajian gender. Bahkan proposal skripsi saya itu dulu tidak diterima oleh ketua jurusanku sebelum saya jadikan referensi buku argumen kesetaraan gender karya Karyata Prof. Sebelum itu saya perlihatkan buku tersebut di hadapan ketua jurusanku dan itu akhir tahun 1999. Jadi saya sarjana di pertengahan tahun 2000. Baik. Jadi saya tadi tersentuh dengan ini anak saya Prof. Ini kelas 2. Oh, MTE kelas berapa di sana? 8E. 8E. Dan anak kedua saya ini Prof yang selalu juara 1 di MTE Salihlas. Oke, alhamdulillah. Iya. Terus nanti, yang pertama sudah alumni Prof. Yeah, sudah alumni Puang itu anakku yang pertama Andi Fathul Khairi Syarif As'ad sekarang di Institut Para Hikmah Indonesia binaan Prof. Azhar Arsyad. Jadi diasramakan sampai sekarang. Kalau tahun lalu anak saya itu Imam Tarwi Prof. Alhamdulillah kelas tahfiz waktu di Al-Ikhlas Ujung dan sudah menjadi memimpin salat tarawih selama 1 bulan di Kota Watampone. Masya Allah. Terus tahunan katanya tidak offline sehingga masih di asrama sampai saat ini belum ke Bone. Bagus. Iya, Prof. Jadi tadi saya sangat tersentuh dengan itu puasa tingkatan ketiga, hawasul hawas. Kalau puasa biasa itu orang umum, terus puasa hawas itu adalah para santri dan hawasul hawas itu adalah pembina pondok pesantren. Nah mungkin seandainya saya di pondok pesantren ya kurang lebih lah saya selaku pembina. Jadi seharusnya saya ini sudah tingkatan hawasul hawas. Banyak membaca Al-Quran, kemudian menahan hawa nafsu. Cuma persoalannya Prof ini apalagi bulan Ramadan ini adalah bulan full saya mengajar sehingga baca Al-Quran itu di Al-Quran banyaknya pekerjaan. Iya, jadi apakah dengan saya juga seaktif berceramah Prof, ceramah buka puasa, ceramah tarawih dan ceramah subuh. Iya, jadi seperti itulah aktivitas saya sehari-hari. Bahkan nanti ini tanggal hari Ahad nanti ini tim UNICEF akan datang karena saya duta UNICEF untuk pencegahan perkawinan anak, bukan hanya untuk Bone tapi Indonesia bahkan seluruh dunia. Saya akan di live langsung untuk video pencegahan perkawinan anak dan langsung diambil di tempat saya berceramah nanti di malam ke-16 Ramadan tepatnya di Desa Awo, Kecamatan Cina atau Kecamatan Marbo itu Prof. Ya, setelah Apala sebelah kanan. Iya, jadi itulah aktivitas saya sehari-hari dan saya juga mohon maaf Prof, saya adalah calon rektor Yain Bone satu-satunya perempuan. Pergerakan Mahasiswa Indonesia dan Ketua 1 Muslimat NU Kabupaten Bone karena ketua umumnya itu adiknya Pak Nurdin Halid. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Semoga sukses ya Arinda ya. Jadi saya nggak percaya kalau jarang baca Quran. Maksudnya frekuensinya berkurang, Pak? Apa yang dimaksud Al-Quran? Quran itu Quran, himpunan ya. Quranun itu dari akar kata qara ya qara'u, menghimpun. Jadi segala sesuatu yang sifatnya himpunan itu Quran. Al-Quran disebut Quran karena menghimpun huruf-huruf hijaiyah menjadi kosakata. Lalu kosakata itu terhimpun lagi menjadi sebuah ayat, kumpulan ayat itu terhimpun lagi menjadi sebuah surah, kumpulan 114 surah disebut Quran. Jadi, pohon itu Quran karena menghimpun akar, batang, daun, bunga, buah.
ya himpun batu kali, batu pasir, ya, kemudian atap seng atau genteng. Alam semesta ini juga Quran karena menghimpun, ya, ada galaksi bima berkecimpung di sekitarnya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya himpunan itu Quran. Dan itu benar-benar Quran juga. Sanurihim ayatina fil afaqi, kami bentangkan ayat-ayat kami di dalam ufuk ini. Jadi semuanya itu adalah Quran. Jadi ada dua macam Quran. Quran takwini dalam bentuk alam semesta, dan Quran tadwinat itu sama dengan membaca Quran. Maka itu ikra, baca. Nabi diperintahkan oleh Jibril, ikra, bacalah. Itu bukan baca Quran, belum ada Quran. Baru mau turun kan. Jadi yang harus dibaca ayat Nabi Al-Afaqi, kami bentangkan ayat-ayat kami dalam ufuk. Ufuk itu alam semesta. Seperti pohon, jadi pohon itu ayat. Ya. Nah kalau kita tidak pernah membaca Quran tadwini, mushaf itu, pasti kita setiap saat membaca Quran takwini. Maka itu kita harus sadar supaya niatkan kita baca Quran. Ada Quran makrokosmos alam semesta, ada Quran mikrokosmos dalam bentuk tulisan huruf-huruf kecil itu. Nah jadi niatkan baca Quran, pergi ke pantai Bajoe, itu apalah ayat-ayat itu artinya desain, tanda ya kan. Akar kata apa sama juga artinya alam. Alam itu juga artinya tanda. Jadi ayat sama dengan tanda. Kalau alam itu makrokosmos, ayat itu biasanya mikrokosmos. Jadi kalau tidak sempat membaca ayat mikrokosmos mushaf Quran, ya niatkan juga baca Quran makrokosmos, yaitu dalam bentuk alam semesta, karena itu juga ayat. Nah itulah disebut dengan Iqra, bacalah ayat-ayat makrokosmos, karena mikrokosmos belum turun kan pada waktu di Gua Hira itu kan, baru turun. Nah gitu, silakan yang lainnya. Ini ada siapa ini? Rashid Kahar. Ini santri kelas berapa nak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kelas berapa nih? Kelas 8, Ustaz. Sudah pernah ceramah di masjid? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Imam? Belum, Ustaz. Nah, nanti belajar imam ya. Silakan. Yes, silakan. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, apakah puasa kita akan batal, Ustaz, ketika kita melihat aurat tapi tidak sengaja? Apa hukumnya, Ustaz? Iya, segala sesuatu yang tidak sengaja itu tidak ada sanksi hukumnya, bahkan itu bonus. Tapi kalau sengaja itu dosa. Iya. Rufi al-qalam antalatin, diangkatlah kalam itu, tidak ada dosa itu kalau kita lakukan itu. Misalnya aninaimi hatta yastaikid, orang itu tidur sampai ia bangun. Jadi kenapa nggak sholat asar? Aku ketiduran. Ya dikada aja, itu nggak dosa. Ya maunya aku sih salah, tapi kalau tidur, yang bikin tidur aku itu Tuhan juga ya, bukan aku. Salahnya kenapa tidur sebelum sholat? Itu ada pertanyaannya. Nah jadi kemudian orang gila sampai dia sadar, anak kecil sampai dia dewasa itu kan. Nah kalau Ananda melihat aurat itu kan tidak sengaja. Segala sesuatu yang tidak sengaja itu tidak ada sanksinya dalam Islam. Ya, kecuali kalau ceroboh, itu sanksi cerobohnya bukan. Misalnya gini, melap senjata mainannya itu, ya senjata burung apa, begitu dilap, tiba-tiba meletus.
karena biji matanya dibawa ke rumah sakit, meninggal, innalillah. Nah, nanti Ananda itu tidak akan dihukum karena membunuh, dihukum karena ceroboh. Ya, kenapa ngelap begitu dalam keadaan pelurunya ada? Pasti sudah pernah dikokang itu kan. Nah, jadi itu hukum itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau Ananda tidak sengaja itu nggak apa-apa. Jadi kalau tiba-tiba melihat aurat, nah itu kan kata hadis Nabi itu, kalau kita tidak sengaja itu bonus, itu hadiah. Tapi kalau tidak sengaja, tapi mumpung tidak sengaja menatap, matanya nggak berkedip, ya mumpun tidak sengaja permanenkan aja. Ini kan katanya kalau pertama itu nonton mengintip itu bonus. Tapi sudah bukan lagi bonus kalau menancap matanya pada objek itu. Jadi segera palingkan mukanya, astagfirullah itu. Itu Ananda. Silakan yang lain. Nah, siapa lagi ini? Mungkin Zahra, Prof, yang dari tadi juga Zahra yang Iya, Zahra. Bisa punya Zahra, yuk. Silakan, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang kita tahu bahwa ketika kita mempunyai hutang puasa, kita wajib menggantinya. Pertanyaan saya, bagaimana jika kita mempunyai hutang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Hutang harus dibayar nggak? Iya, saya tanya. Hutang itu harus dibayar nggak? Yes, Jadi kalau nggak dibayar, oh aku akan puasa Syawal, saya akan cari puasa Senin dan Kamis. Jadi di Syawal, aku juga sekaligus puasa pengganti mensurasi saya. Nggak boleh, nak. Kita kan gitu. Oke, saya akan enak kalau puasa Syawal itu hari Senin Kamis dapat pahala puasa Senin Kamisnya, dapat juga puasa Syawalnya, dapat juga puasa penggantinya. Ya. Mana yang paling pertama? Apakah puasa Syawal dulu atau puasa pengganti dulu? Kalau saya, ya puasa Syawal dulu, karena tidak ada puasa Syawal pada bulan berikutnya kan. Kalau mengganti puasa Ramadan kita yang ditinggalkan pada waktu menstruasi, bisa diganti pada bulan-bulan lain. Jadi puasa Syawal dulu ya. Apakah pengganti puasa itu bisa hari Senin Kamis? Kalau mau Senin Kamis juga nggak apa-apa, tapi terserah Allah mau memberi pahala puasa Senin Kamisnya. Tapi yang jelas niatkan pertamanya itu adalah menggantikan puasa sebelumnya, nggak apa-apa. Silahkan siapa lagi? Tazkiyah, ayo. Dia amut dulu, nak amut ya. Ya, dibantu diamut itu ya. Ini di mana sekarang, Saskia? Mana aja, Ustaz? Kelas berapa? Kelas 7 MTS, Ustaz. Oke, sudah ceramah belum? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Iya. Bapaknya siapa namanya? Suhaib, Ustaz. Oke, silahkan, nak. Silakan. Mau nanya apa? Ayo. Silakan, mau bertanya nggak? Yuk. Halo? Pertanyaan saya, Ustaz. Silakan. Kalau tidur sepanjang hari, puasa makruh atau tidak, Ustaz? Ya, kalau nggak salat, gimana? Ya, sampai sepanjang hari nggak salat duhur, nggak salat asar. Nah itu
dosa tuh. Puasanya sah, tapi sholatnya ditanya nanti, kenapa kamu nggak sholat? Ya, saya kan capek puasa. Nah, orang lain juga begitu, tapi tetap sholat, bahkan pergi ke masjid. Nah, kalau santri itu jangan sholat di rumah, tapi sholatnya di masjid. Kalau perlu laki-lakinya imam, perempuannya ceramah setiap sholat 5 waktu atau ngajar ngaji. Anak-anak kecil di sekitar masjid itu ngajar ngaji, ngajarin bahasa Arab, ngajarin bahasa Inggris, kan bisa kan? Insya Allah. Iya. Oke, enak. Silahkan siapa lagi yang mau? Nah, Karima Syahbana. Karima, mana wajahnya? Sudah mandi belum? Belum. Ayo, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, Ustaz. Siapa kelas berapa? Baru kelas 12, Ustaz, baru selesai. Oke, alhamdulillah. Gak apa-apa, walaupun belum mandi, tampilkan mukanya di. Silakan. Nanti lulus ini mendaftar di mana? Oh iya. Oh, hebat. Mudah-mudahan sukses. Silakan. Bagaimana hukumnya orang yang puasa tapi tidak tarawih, Ustaz? Ya, nggak apa-apa. Tarawih itu kan sunat. Puasa itu wajib. Kalau nggak mau tarawih, silakan sholat lail tengah malam. Atau silakan sholat tahajud. Sholat witirnya diperpanjang. Ya, nggak apa-apa, nggak sholat tarawih. Tapi alangkah bagusnya kalau sholat tarawih. Karena kan Ramadan tidak akan selamanya ya. Hanya 30 hari kok. Masa nggak mau sholat tarawih? Nangis untuk sholat tarawih di luar Ramadan nggak boleh. Bid'ah namanya. Mau apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih bulan Syawal itu bid'ah. Maka itu jangan meninggalkan sholat tarawih. Ya, singkirkan seluruh kegiatan lain yang tidak terlalu urgent. Baru kita sholat tarawih. Kerjakan sesudah tarawih. Ya. Enak. Oke. Silakan siapa lagi? Mumpung Mustafa. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Menunggu deh. Mustafa. Oke, yang kedua kalinya ya. Ini bagus. Pemberani masih ada satu pertanyaan Ustaz. Monggo ya, silakan. Apakah menangis karena dapat membatalkan puasa? Itu memadamkan api neraka. 3 air mata itu tidak mungkin tersentuh api neraka. Air mata karena kerinduan terhadap tempat perjudian di sekitar rumah saya. Ya Allah, ada tempat perempuan nakal, sering mangkalnya anak-anak di situ. Aku tidak bisa mencekalnya karena itu preman. Nangis dia, maka air mata spontanitas karena jengkel terhadap kebatilan itu juga mustahil tersentuh api neraka. Ya, nangis karena Allah itu bagus. Tapi nangis, kenapa nangis? Ya, aku nggak dikasih uang oleh bapakku, itu jelek tuh. Ya, kenapa nangis? Aku rindu terhadap Tuhan. Wah, itu penghuni surga itu. Ya, kenapa menangis? Aku takut kepada Tuhanku. Ya Allah, kenapa aku pernah memperbuat aibnya orang lain? Pada itu kan nggak boleh. Nah, itu penghuni surga itu. Ya, silakan yang lain. Mau panjang umur, Ustaz. Terima kasih. Salam bapaknya, ibunya ya. Lanjut ya, nak ya. Nah, siapa lagi? Ini Prof, ada juga pertanyaan dari
krunya Ayo, silakan. Jelas ya, putus-putus ya. Yang lain, Ananda semuanya. Mungkin silakan. Terakhir ini ya, ayo siapa? Orang tuanya anak-anak siapa nih? Alumni ada nih, alumni. Ya, kalau enggak ini ada di chat. Bagaimana caranya? Andi Wafa. Masuk ini. Bisa bertanya. Ya, silakan. Langsung Ya. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali nih Pak Prof bisa bersua melalui Zoom pada kesempatan kali ini. Kebetulan Andi Bapak saya di mana nih? Saya di Bulukumba, Pak Prof. Oh, iya. Ada anak Kebetulan tadi saya pondok. adalah mantan ketua Ansor Kabupaten Trenggalek. Iya, ada. Oh. Andi Wafa Patria Agi. Oh iya, kelas Sudah 3 kali tampil ceramah. Wah, hebat Baru itu. kelas 7, Prof. Itu bisa kalah bapaknya tuh. Pak Prof. Iya. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin berkesempatan untuk bertanya tentang seputar Ramadan. Yang saya ingin tanyakan Pak Prof adalah yang pertama, terkadang di masyarakat itu tentang membaca Al-Quran diartikan bahwa nanti dia paham artinya baru membaca Al-Quran. Ada juga mengatakan bagaimana itu kalau kita membaca Al-Quran lantas terbata-bata karena faktor usia katanya yang tidak sempat belajar mengaji waktu kecil sehingga terbata-bata, terulang-ulang atau terputus-putus, apakah tidak berdosa? Nah, itu yang sering ditanyakan oleh kebanyakan masyarakat, Pak Prof. Makasih untuk sementara penjelasannya. Lebih niati Barat itu ada yang baca begini. Ijazul